Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Wa ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultan. Lakal hamdu ya Rabbana kama ataitana. Walakal hamdu ya Rabbana kama hadaitana ilal Islam. Walakal hamdu ya Rabbana kama anzalta bainana wa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah tak terhingga, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, tidak akan bisa menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat diri kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, sangat banyak sekali kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah, benar-benar apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang lainnya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik, perubahan yang kokoh, kuat, lembaga kita, pesantren kita, kampung kita, masyarakat kita, bangsa kita, negeri kita, dari mana kita mulai? Nabda bi anfusina. Mulai dari diri kita, mulai dari anfus kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah sami'un 'alim. Dari ayat yang lain juga Allah berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Dari disinilah memulai dan mengawali. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan. Dan demikian itulah Allah itu tidak akan merubah mughayyiran satu kenikmatan, ni'matan an'amaha, kenikmatan yang bisa dinikmati, ya, an'amaha, itu hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi taghyir, perubahan sekecil apapun dimulai dari diri kita, dari anfus kita, ya, nafsu. Maka bagaimana al-anfus, setiap kita terus kita lakukan perbaikan dan perbaikan, ya itu. Supaya kita akan mendapatkan kenikmatan an'amaha 'ala qaumin, yang bisa dinikmati satu kaum itu. Jadi kalau kita ingin merubah, melakukan perbaikan, perubahan
pondok kita, lembaga kita, sekolah kita itu dari diri kita, dari anfus kita. Nah, bagaimana anfus ini ya kita jadikan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang itu menjadikan ketenangan ya dari semua permasalahan, perkembangan, perbaikan ya dari nafs kita. Nah, maka bagaimana an-nafs itu terus kita sucikan, kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Nah itu. Jadi ada tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah. Jadi di situ aflah, kemenangan, kesuksesan ada pada aflaha man zakkaha. Ya, man khaba. Khaba itu ya tidak sekedar khasiro. Khasiro itu rugi, tapi kalau khaba itu kerugian yang bertumpuk-tumpuk. Ya, sudah jatuh ketimpa tangga lah itu. Sudah rugi, bangkrut, masih punya banyak hutang. Nah itu khaba man dassaha, yang mengotori kembali an-nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi para ustadz dan ustadzah, karyan-karyawati semuanya, bagaimana terus kita berupaya untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa kita, ya, dibersihkan. Sehingga dengan kebersihan jiwa, kesucian jiwa, dengan amalan-amalan sudah barang tentu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri kita dengan kebersihan, ya insya Allah nanti akan menata selanjutnya, ya karena apa? Yang kita bawa, yang kita bangun, yang kita lakukan ini adalah satu pekerjaan yang besar dan harus kita kuatkan setiap kita semuanya, ya, supaya aflah, qad aflaha man zakkaha adalah qad aflaha man tazakka. Nah itu insya Allah perubahan kita mulai dari an-nafs kita, ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan. Jadi tidak akan Allah itu merubah satu kenikmatan satu kaum, an'amaha, ya, yang akan diberikan kenikmatan itu kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi disinilah yang harus kita lakukan perubahan diri, perubahan jiwa, perubahan yang ada pada diri kita, sehingga muncul syakhsiyah Islamiyah mutakamilah, muncul kepribadian yang unggul. Itu. Nah kemudian para ustadz dan ustadzah, para karyawan, karyawati, kalau diri kita sudah mulai kita lakukan perubahan jiwa suci, bersih, sudah malam tentu munculnya adalah kebaikan, munculnya adalah kesucian, munculnya kebaikan. Sehingga kita mulai membangun takwinu baitul muslim,
bagaimana memperbaiki rumah tangga. Karena masyarakat, karena sosial masyarakat yang ada itu kumpulan dari keluarga. Ya, ketika kita sudah memulai dari diri yang bersih, jiwa yang suci, rumah tangga akan tenang. Lah disinilah munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, riak-riak kecil di situ bisa dilampaui. Kalau tidak, yang terjadi adalah riak kecil menjadi besar, kerikil jadi halangan, ya. Sering terjadi dalam satu keluarga yang akhirnya jiwanya ghairu mutmainnah. Ya. Jiwanya mulai terguncang, padahal itu kerikil-kerikil kecil, mungkin ucapan, mungkin ungkapan, mungkin masalah kinerja, mungkin masalah dan seterusnya. Di situ ketika ada nafsul mutmainnah, di situ ada tafahum, ada bisa saling memahami, ya. Hal-hal yang sifatnya remeh-temeh itu bisa diselesaikan semuanya. Keluarga jadi tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini yang sudah cukup umur, ini artinya yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga jadi gambaran nanti bagaimana berkeluarga. Karena pusat permasalahan munculnya ada pada keluarga. Ini yang sering saya ingatkan. Ya, yang sering selalu saya mengingatkan. Masalah keluarga dibawa-bawa kemana-mana efeknya. Ya, begini, ngajar kurang baik, muamalah kurang baik dan seterusnya. Karena dari urusan keluarga remeh-temeh itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai masalah yang kriwian jadi kerowokan, lama-lama jadi gerojokan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Masalah yang kecil, kriwian, mungkin masalah kerjasamanya di rumah, mungkin masalah ucapan, mungkin masalah sikap, mungkin masalah dan seterusnya. Di situ ketika an-nafsu terbentuk, an-nafsu al-mutmainnah, ada tazkiyah, itu semuanya bisa dilindas, ya. Jangan sampai ada kerikil aja sudah kembali ada halangan besar. Nah, ini Ustadz usikum wa iyaya nafsi. Ya, ayo kita perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita untuk memperbaiki semua yang ada. Perbaikan diri kita, perbaikan rumah tangga kita, untuk memperbaiki seluruh yang ada. Apa itu pesantren kita, sekolahan kita, kelas kita, apa itu kampung kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Dan situlah dimulai. Ini para ustadz dan ustadzah, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan kekuatan, keistiqomahan, ya. Allah memberikan
petunjuk untuk kita, keluarga kita, ya, untuk perbaikan masa depan kita, baik akhirat ataupun dunianya. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang bisa saya sampaikan. Info bahwa malam ini telah hadir Syekh dari Yaman yang bergabung dengan kita akan mengajar tahfidz khususnya, ya, dia Syekh Muhafidz dari Yaman yang lama belajar di Sudan juga, ya, dan bersama kita insya Allah mulai, ya, hari ini akan bergabung dan juga bahasa Arabnya karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, ya, maka silakan kalau ingin belajar bahasa juga, sama beliaunya, sama dia, ya. Kan antum semuanya sudah bisa bahasa Arab kan? Bisa. Bilang aja sama saya, ihdina. Nah, ihdina siratal mustaqim. Itu enda. Siratal ladzina an'amta. Ya. Kan itu bahasa Arab kan? Ya, saya ihdina, beri petunjuk saya, beri petunjuk, ihdina. Ya, insyaallah nanti bersama Tafassus, bersama KMI juga untuk membiasakan bahasa Arab dan memperbaiki bacaan, memperbaiki tilawah. Nanti bisa SD juga kalau mau memperbaiki bacaannya juga, ya. Dia bilang belajar Fatihah aja 2 bulan katanya gitu. Oh, kalau ustadz 2 bulan nanti nggak ngajar. Ya, ala kulli hal perbaikan, nah di situ. Nih, ya, ini ustadz dan ingin saya juga mengingatkan, ya, barisan yang belakang ini hadirnya dan ini selalu apa? Setiap hari Selasa begitu, ya. Jadi datang gentir. Bedanya tajamuk taujih, ya, pertemuan taujih ini dengan kereta apa? Kalau kereta sudah berangkat itu nggak bisa, atau pesawat sudah berangkat nggak bisa kita numpang, betul kan? Tapi kalau ini karena kita, ya, baik semuanya, makanya udahlah saya terlambat nggak apa-apa, gitu, ya. Tuh barisan yang belakang itu, paling belakang siapa itu? Kelihatan kok saya itu kalau hadir, siap, dia gitu, ya. Dan kebanyakan ya itu aja orangnya kayaknya. Ya, untuk yang lain kali insya Allah perbaikan, ya, itu perbaikan lainnya, perbaikan itu. Ya, jadi biasanya kalau suka terlambat itu mungkin sholatnya juga suka terlambat. Biasanya yang terlambat itu ya mudah-mudahan tidak meremehkan, yang nanti juga meremehkan hal-hal yang urgen dalam urusan yang lain, mudah-mudahan tidak. Tapi karena memang ada uzur, ya, uzur itu kalau syar'i ya nggak apa-apa, syar'i, ya. Tapi kalau uzur nggak syar'i itu Nabi Sulaiman sembelih itu. Ya, Hudhud itu ketika nggak ada kan, terus datang udah terlambat gitu, ya. Tapi sebelumnya udah diancam, la'u'adzibannahu la'adbahannahu, gitu. Nanti akan saya kasih sanksi berat, ya, gitu. Atau saya belah aja. Nah, tapi belah kalian nggak mungkin.
Jadi gitu para ustadz dan ustadzah, untuk supaya kita lebih tepat, ya saya minta ya tepat, ya tidak terlambat, ya. Jadi datang sudah mau selesai. Baik, mudah-mudahan ada perbaikan untuk selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat berjuang untuk mengajar pada posisi pekerjaan masing-masing. Saya kira itu, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.